Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Afrianti dengan NIM 1901414299. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang struktur sosial. Nah, di mana struktur sosial adalah suatu tingkatan dalam masyarakat. Salah satu jenis contoh konkret dari struktur sosial adalah sistem kasta. Nah, menurut Abdul Shani, struktur sosial dapat diartikan sebagai suatu tatanan sosial yang ada pada masyarakat, yang juga merupakan jaringan dari unsur-unsur sosial yang pokok. Nah, karena terbentuk dari kelompok masyarakat, fungsi struktur sosial membantu setiap individu yang tergabung dalam suatu kelompok masyarakat untuk memiliki kesadaran bersikap, kebiasaan, dan perilaku yang mencerminkan kelompok masyarakat. Menurut para ahli sosiologi, merumuskan definisi struktur sosial, yaitu menurut George Simmel, struktur sosial adalah kumpulan individu serta pola perilakunya. Dan menurut George Human, struktur sosial merupakan hal yang memiliki hubungan erat dengan perilaku sosial dasar dan kehidupan sehari-hari. Menurut William Komblus, struktur sosial adalah susunan yang dapat terjadi karena adanya pengulangan pola perilaku individu. Dan menurut Sergio Kanto, struktur sosial adalah hubungan timbal balik antara posisi-posisi peranan-peranan sosial. Nah, secara singkat, struktur sosial dalam masyarakat bisa berubah dan berkembang berkaitan dengan kebudayaan dan hanya muncul di dalam masyarakat. Yang pertama, muncul pada kelompok masyarakat. Yang kedua, berkaitan dengan erat dengan kebudayaan, dan yang ketiga dapat berubah dan berkembang. Nah, di sini ada 3 fungsi struktur sosial, yaitu sebagai identitas, kontrol, dan pembelajaran. Fungsi struktur sosial terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, fungsi identitas. Telah disebutkan di atas bahwa setiap kebudayaan memiliki struktur sosial masing-masing. Dalam hal ini, struktur sosial berfungsi sebagai penegas identitas yang dimiliki oleh sebuah kelompok. Dan yang kedua, fungsi kontrol. Struktur sosial bisa berfungsi untuk mengontrol individu yang berada di dalam struktur sosial tersebut. Dalam kehidupan bermasyarakat, selalu muncul kecenderungan dalam diri individu untuk melanggar norma, nilai, atau peraturan lain yang berlaku dalam masyarakat. Dan yang ketiga yaitu fungsi pembelajaran. Individu belajar dari struktur sosial yang ada dalam kelompoknya. Hal ini dimungkinkan mengingat masyarakat merupakan salah satu tempat untuk berinteraksi. Banyak hal yang bisa dipelajari dari sebuah struktur sosial masyarakat, mulai dari sikap, kebiasaan, kepercayaan, dan kedisiplinan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Angrenia, NIM 317. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Dini, yaitu institusi sosial. Institusi sosial adalah sistem dari proses sosial yang menyatukan antara kelakuan dan hubungan sosial yang terpusat pada aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sebagai makhluk sosial ataupun makhluk ekonomi. Ciri-ciri institusi sosial memiliki beberapa karakter, antara lain yaitu suatu organisasi pola pemikiran dan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas kemasyarakatan dan hasilnya terdiri dari adat istiadat, tata kelakuan, dan kebiasaan. Mempunyai tujuan tertentu, memiliki tingkat kekekalan tertentu sehingga orang menganggap sebagai himpunan norma yang harus dipertahankan. Memiliki sarana dan prasarana serta perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Fungsi institusi sosial secara umum terbagi atas 2, yaitu fungsi manifest. Fungsi manifest adalah fungsi yang disadari dan menjadi harapan bagi masyarakat. Sedangkan yang kedua itu fungsi laten. Fungsi yang tidak disadari dan bukan menjadi tujuan utama. Fungsi laten juga merupakan fungsi yang ada tetapi tidak tampak dan tidak diharap oleh orang banyak.
upaya pencegahan terhadap hal-hal yang kemungkinan terjadi, seperti kemungkinan terjadi konflik, anggapan negatif masyarakat sekitar, penyimpangan dan lain sebagainya. Contoh institusi sosial yaitu seperti institusi keluarga, ekonomi, pendidikan, dan politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana Naris, NIM 19014142995, kelas 5E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang masyarakat, yaitu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Masyarakat merupakan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Penggunaan istilah masyarakat yang dapat menggambarkan bahwa hakikat manusia yang senantiasa lainnya. Ada ciri-ciri masyarakat ada 4, yaitu terdapat suatu kebudayaan, terjadinya perubahan, berinteraksi, sertifikasi sosial. Ciri-ciri masyarakat terdapat suatu kebudayaan yaitu adalah hanya dapat tercipta bila ada masyarakat. Oleh karena itu, sekelompok manusia yang telah hidup bersama dalam waktu tertentu akan melahirkan suatu kebudayaan yang selalu mengalami penyesuaian dan diwariskan secara turun-temurun. Terjadinya perubahan adalah suatu masyarakat akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu, karena memang pada dasarnya masyarakat memiliki sifat yang dinamis. Perubahan yang terjadi di masyarakat akan disesuaikan dengan kebudayaan yang sebelumnya telah ada. Berinteraksi adalah mendasarkan dari terbentuknya masyarakat. Interaksi ditempuh untuk mencapai keinginan baik pribadi maupun kolektif. Dengan berinteraksi, masyarakat membentuk suatu entitas sosial yang hidup. Sertifikasi sosial adalah menempatkan seseorang pada kedudukan dan perannya di dalam masyarakat, ketidakkeseimbangannya, hak dan kewajiban masing-masing individu atau kelompok menimbulkan adanya pengelolaan masyarakat dalam kelas tertentu. Dalam kehidupan masyarakat, sertifikasi sosial didasari atas kasta sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Febrianti dengan ekor NIM 319. Di sini saya akan menjelaskan tentang masyarakat. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan masyarakat. Masyarakat merupakan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terkait oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Awal dari masyarakat berasal dari hubungan antar individu, kemudian kelompok yang lebih besar menjadi suatu kelompok besar orang yang disebut masyarakat. Masyarakat terbentuk melalui hasil interaksi yang terus-menerus antar individu. Dalam kehidupan bermasyarakat, selalu ditemui kehidupan individu dengan masyarakat yang saling mempengaruhi. Di sini juga pengertian masyarakat juga dapat diartikan sebagai golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian dengan golongan serta saling mempengaruhi satu sama lain. Pengguna istilah masyarakat dapat menggambarkan bahwa hakikat manusia yang senantiasa ingin hidup bersama dengan orang lain. Pengertian masyarakat tidak akan bisa lepas dari kebudayaan dan kepribadian. Hal ini dikarenakan individu di dalamnya tidak bisa lepas dari nilai-nilai norma, tradisi, kepentingan, dan lain sebagainya. Masyarakat menjadi bentuk kehidupan bersama manusia. Ciri-ciri masyarakat adapun itu yaitu hidup secara berkelompok, melahirkan kebudayaan, terdapat interaksi antar anggota, mengalami perubahan, adanya pemimpin, memiliki
stratifikasi sosial. Adapun juga syarat fungsi masyarakat yaitu menurut berdasarkan buku teori sosiologi tentang perubahan sosial tahun 1983 oleh Soeharjono Soekanto, yaitu adapun itu fungsi adaptasi. Fungsi adaptasi menyangkut hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan subsistem organisme perilaku dan dengan dunia fisik organik. Hal ini menyangkut penyesuaian masyarakat terhadap kondisi lingkungannya. Yang kedua, adapun fungsi integrasi. Fungsi integrasi mencakup jaminan terhadap koordinasi yang diperlukan antara sistem sosial, khususnya yang berkaitan dengan kontribusi pada organisasi dan berperannya keseluruhan sistem. Itulah dia penjelasan tentang masyarakat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ananda Indria dengan NIM 190141433. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengendalian sosial. Nah, pertama-tama kita akan mengetahui pengertian dari pengendalian sosial. Adapun pengertian pengendalian sosial adalah suatu upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan sosial dengan cara mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, pengendalian sosial juga dapat diartikan sebagai suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing kelompok masyarakat dengan mengajak, membujuk, dan intinya untuk mengajak masyarakat atau kelompok lainnya agar mengikuti norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Nah, adapun tujuan utama dari upaya pengendalian sosial ini adalah untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman di dalam masyarakat. Dengan adanya pengendalian dan pengawasan, maka keteraturan sosial di masyarakat dapat terwujud dengan baik. Baiklah, selanjutnya, adapun pengendalian sosial menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menurut Astrid Susanto. Nah, menurut Astrid Susanto ini, pengendalian sosial adalah kontrol yang sifatnya psikologis dan non-fisik terhadap seseorang atau individu agar ia dapat bersikap dan bertindak sesuai dengan penilaian kelompok. Dan kedua, menurut Peter L. Berger, pengertian pengendalian sosial adalah berbagai cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang menyimpang. Nah, adapun fungsi dari pengendalian sosial ini adalah yang pertama yaitu menjaga ketertiban masyarakat. Nah, di dalam suatu masyarakat selalu ada norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku sebagai batasan berperilaku. Nah, ini dia yang harus dijaga agar tidak terjadi penyimpangan sosial. Yang kedua yaitu mengembangkan budaya malu, karena kita tahu sekarang ini budaya malu itu sudah semakin berkurang. Banyak sekarang di luar sana anak-anak muda yang sudah kehilangan rasa malu, seperti dia tidak malu untuk menggunakan baju-baju yang mini, mengikuti budaya yang bukan merupakan budaya kita. Selanjutnya, yang ketiga yaitu memberikan imbalan bagi yang taat aturan. Nah, di sini masih menyangkut dengan harga diri. Setiap orang mengikuti aturan dan norma yang berlaku mendapatkan imbalan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu contoh imbalannya di dalam bentuk kemudahan dalam mengurus sesuatu, berkas, surat berkelakuan baik dari pejabat ataupun masyarakat. Yang selanjutnya yaitu meyakinkan masyarakat untuk mematuhi norma, karena ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Nah, kontrol sosial ini dilakukan dengan baik dan dapat membentuk dan meningkatkan keyakinan masyarakat bahwa peraturan yang berlaku di masyarakat dapat membawa kebaikan bagi semua orang.
Selanjutnya yaitu untuk menciptakan sistem hukum. Nah, kontrol sosial juga dapat berfungsi sebagai sistem hukum atau aturan yang disusun secara resmi, di mana di dalamnya terdapat sanksi atau hukuman bagi warga yang melanggarnya. Biasanya hukuman yang diberlakukan itu hukuman-hukuman yang ada di masyarakat sekitar. Seperti contohnya, jika melakukan kesalahan biasanya dihindari atau dikucilkan. Adapun jenis-jenis pengendalian sosial yaitu yang pertama adalah kontrol sosial berdasarkan sifatnya, yaitu preventif adalah upaya kontrol sosial untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap keserasian masyarakat. Represif yaitu upaya kontrol sosial untuk mengembalikan keserasian di masyarakat setelah terjadi pelanggaran norma atau peristiwa buruk. Kuratif yaitu kontrol sosial yang dilakukan pada saat sedang terjadi penyimpangan sosial. Persuasif yaitu cara pengendalian sosial yang dilakukan tanpa tindakan kekerasan, misalnya dengan membujuk, membimbing, memberikan nasihat atau lain-lain. Nah, bentuk pengendalian sosial ada banyak sekali. Bentuk kontrol sosial suatu kelompok masyarakat terhadap anggotanya. Adapun beberapa bentuk kontrol sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan. Ini dapat diberikan oleh orang tua maupun guru di sekolah agar peserta didik mengerti tentang norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, agama. Nah, ini merupakan cara untuk mengendalikan kehidupan sosial melalui pendekatan rohani dengan mengajarkan apa yang baik menurut kitab suci. Yang ketiga yaitu ada teguran. Nah, ini dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan terhadap orang yang Nah, ini merupakan bentuk kontrol sosial dengan cara membicarakan kesalahan seseorang dari mulut ke mulut, sehingga dapat membuat individu yang dibicarakan merasa malu. Terakhir ada sanksi atau hukum. Nah, ini adalah bentuk pengendalian sosial dengan memberikan sanksi atau hukuman kepada pelanggar aturan secara langsung dengan memberikan efek jera. Baik, itulah tadi penjelasan saya tentang pengendalian sosial. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.